kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah Pak Agus. Alhamdulillah sama Pak Agus, baik. Pak Agus, hari ini saya bertindak sebagai supervisor dalam coaching yang akan Pak Agus lakukan sebentar. Sebelumnya kita akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu Pak Agus. Saya akan mencoba mengajukan 1 atau 2 pertanyaan kepada Pak Agus sebelum melakukan coaching. Pak Agus, menurut Bapak, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kompetensi coaching yang sebentar akan Pak Agus lakukan? Ya, jadi saya insya Allah sebentar akan mencoba menjadi coaching bagi teman saya yang mempunyai permasalahan dalam pembelajarannya, itu Ibu Mary. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, yang pertama bagaimana saya bisa mendengar aktif setiap keluhan dan pertanyaan dari coaches sebentar, itu Ibu Mary. Kemudian yang kedua yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada diri dan supaya solusi dapat terrealisasi dalam permasalahan dunia sebentar. Baik Pak Agus, berikutnya apa harapan Pak Agus dari observasi yang akan kita lakukan sebentar? Tentu saja Bu, harapannya mudah-mudahan sebentar setelah memberikan coaching ini, Ibu Mary bisa menemukan solusi secara mandiri tentang permasalahan yang sedang beliau alami di pembelajaran di sekolah. Dan solusinya bisa tercapai. Baik Pak Agus, mudah-mudahan solusinya bisa tercapai Pak Agus. Baik Pak Agus, sebentar saya akan coba melakukan supervisi terhadap proses yang akan Pak Agus lakukan. Terima kasih Pak Agus untuk percakapan pra-observasinya. Kita lanjutkan pada percakapan Pak Agus. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sebelumnya kita sudah buat janji ya Bu Meli ya? Iya Pak. Kita mau membahas tentang apa saja hal-hal yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Ibu Meli, kalau boleh tahu selama pembelajaran ada enggak hal-hal yang kira-kira mengganggu atau meresahkan bagi Ibu Meli dalam pembelajaran? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak untuk waktunya. Yang saya ingin sampaikan mungkin pada kesempatan ini, bagaimana siswa itu kurang aktif Pak dalam proses pembelajaran. Apalagi kalau sudah pegang handphone, dia lebih sering menggunakan handphonenya dan tidak fokus lagi pada saat pembelajaran Pak. Jadi permasalahan Ibu Meli di sini adalah siswa kurang aktif karena ada handphone dalam pembelajaran. Menurut Ibu Meli, kira-kira apa penyebab sehingga siswa berperilaku demikian? Mungkin penyebabnya itu karena siswa itu lebih senang menggunakan handphone, apalagi kalau dia sedang bermain game Pak, pasti ada kecanduannya di situ Pak. Menurut Ibu Meli, setelah siswanya berbuat demikian, sebenarnya apa harapan Ibu Meli terhadap siswa tersebut? Apakah harapan Ibu memang seperti itu atau harapan yang lebih baik lagi? Harapan saya itu bagaimana siswa bisa memanfaatkan handphone ini sebagai media pembelajaran. Dari situ, dari handphonenya dia bisa belajar secara mandiri Pak. Bukan cuma hanya bermain game saja, tapi dia bisa memanfaatkan handphone, bisa mencari inspirasi atau sumber-sumber belajar. Setelah mengetahui penyebabnya dan harapan Ibu untuk siswa tersebut seperti itu, menurut Ibu Meli, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu Meli tempuh supaya kejadian ini tidak berulang? Mungkin langkah yang saya tempuh juga berkoordinasi dengan pihak sekolah, karena ini bukan cuma saya hadapi sendiri, ada beberapa teman juga yang menghadapi masalah yang sama. Bagaimana kalau handphonenya siswa pada saat pembelajaran itu dikumpulkan, nanti kalau dipakai digunakan untuk sebagai media pembelajaran bisa diambil sama siswanya, tapi pada saat belajar dikumpul dulu HP-nya. Kemudian pernah Ibu mencoba melakukan itu sebelumnya? Belum pernah sih Pak, saya lakukan mungkin baru kali ini yang saya terapkan. Jadi nanti rencana Ibu akan menerapkan hal tersebut dalam pembelajaran. Untuk menerapkan hal tersebut, kira-kira Ibu
siapa yang bisa membantu untuk menerapkan rencana itu? Oke, yang mungkin pihak yang bisa membantu saya itu semua pihak sekolah, semuanya yang dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sana Pak, dan terutama juga guru piket, karena kemungkinan kalau guru HP-nya anak-anak dikumpul akan disimpan di guru piket, karena kalau semuanya guru mengajar kan tidak mungkin dititip. Jadi kalau ada guru piket jadi diberi kepercayaan kepada guru piket untuk menjaga atau mengawasi HP-nya anak. Selain itu mungkin ibu masih membutuhkan dukungan apa saja untuk menerapkan rencana yang ibu akan lakukan nanti? Oke, dukungannya yang kedua itu bagaimana kerjasama juga dengan orang tua. Siapa tahu orang tua menghubungi anaknya pada saat jam pembelajaran. Jadi di situ juga harus ada komunikasi pemberitahuan kepada orang tua bahwa kalau jam pembelajaran itu HP anak-anak dikumpul, kecuali kalau pada saat dibutuhkan baru bisa diberikan dan diambil kembali pada jam pulang sekolah. Jadi mudah-mudahan apa yang ibu disampaikan tadi bisa terrealisasi dengan bagus. Kemudian pertanyaan terakhir, kira-kira dalam melakukan rencana itu komitmen apa yang ingin ibu terapkan dalam rencana itu tadi? Oke, komitmen saya yang saya harus terus konsisten dalam melaksanakan itu Pak, tidak boleh terputus. Jangan sampai besok kita lakukan, besoknya lagi tidak, jadi anak-anak juga kayak tidak menganggap bagaimana serius dalam hal tersebut. Tapi kalau kita menerapkan sikap konsisten, insya Allah akan berjalan dengan baik. Konsisten juga. Oke, kemudian masih ada Ibu Meli yang mau Ibu Meli utarakan di sini? Terima kasih Pak, alhamdulillah mungkin permasalahan yang saya hadapi ini sudah lega, bisa mendapatkan pencerahan dan penguatan dari Bapak. Ya, jadi semoga yang Ibu Meli akan rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik, dan mudah-mudahan untuk kedepannya jika Ibu Meli menghadapi hambatan bisa menghubungi saya lagi untuk kita diskusi seperti ini kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak Agus, tadi saya sudah menyimak percakapan coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Meli, Pak Agus. Dari apa yang saya amati tadi Pak, sudah berlangsung dengan baik. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi Pak? Oke, tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Meli. Kompetensi yang sudah saya lakukan menurut saya, yaitu saya telah menerapkan Alurtirta dalam identifikasi permasalahan yang Ibu Meli alami. Di situ saya mengidentifikasi penyebab kenapa siswa Ibu Meli lebih cenderung menggunakan gadget pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi insya Allah Alurtirtanya sudah saya coba menerapkan. Iya Pak. Berarti tadi Bapak sudah menerapkan Alurtirta ya Pak? Iya. Ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak ya. Iya. Saya juga sempat menyimak bahwa hal itu muncul tadi Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan agar proses coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi Pak? Jadi memang tadi saya sadar juga ada terdapat kekurangan. Untuk ke depan yang ingin saya kembangkan mungkin pemberian pertanyaan kepada coach yang lebih berbobot lagi, yang lebih menarik lagi, sehingga coach tersebut mampu mengeluarkan seluruh permasalahan secara terbuka dengan saya. Oke. Kompetensi itu yang ingin saya kembangkan ke depan. Oke, baik Pak Agus. Mudah-mudahan apa yang Pak Agus harapkan bisa terlaksana Pak Agus. Semoga berikutnya coachingnya dapat berjalan dengan bagus Pak Agus. Terima kasih Pak Agus waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.